Halo Sobat Fisika, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Dalam hal ini dinamika rotasi. Dalam dinamika rotasi, di sini kita akan mempelajari tentang momen gaya, momen inersia, kecepatan sudut, energi kinetik total, dan hukum kekekalan energi. Jadi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah momen gaya. Dalam fisika, momen gaya ini disimbolkan dengan huruf tau atau torsi. Momen gaya di sini didefinisikan sebagai gaya yang diberikan yang F ini kepada benda ini, dalam hal ini batang, agar benda ini bisa berputar atau bisa berrotasi. Secara matematis dapat kita tulis tau sama dengan F dikali R. F adalah gaya, R adalah lengan gaya atau jarak. R-nya itu berada dari titik poros hingga ujung batang. Garis kerja momen harus tegak lurus terhadap sumbu rotasinya. Momen gaya menyebabkan benda bergerak rotasi. Jadi dapat kita lihat pada gambar. Untuk gayanya di sini yang F ini arahnya belum tegak lurus terhadap sumbu rotasi atau titik poros. Yang dikatakan tegak lurus harusnya seperti ini. Maka di sini kita akan memproyeksikannya menjadi seperti ini. Di sini sudut alfanya, sehingga di sini kita tulis F cos alpha, di sini kita tulis F sin alpha, karena yang mengapit sudut itu adalah cos, yang jauh dari sudut adalah sin. Sehingga di sini untuk gayanya di sini kita pakai F sin alpha, karena yang tegak lurus terhadap sumbu rotasinya adalah F sin alpha. Sehingga momen gaya di sini sama dengan F sin alpha dikali dengan R, di mana tau atau torsi di sini merupakan momen gaya yang satuannya Newton meter, F adalah gaya yang satuannya Newton, R adalah momen gaya yang satuannya meter. Nah, di sini gaya yang bekerja hanya satu. Bagaimana jika gaya yang bekerja lebih dari satu? Misalkan contoh di sini ada gaya F1, ada gaya F2, ada gaya F3, ada gaya F4. Berarti untuk momen gayanya di sini sama dengan momen gaya pertama ditambah dengan momen gaya kedua, ditambah dengan momen gaya ketiga, ditambah dengan momen gaya keempat. Untuk aturannya di sini, dia akan bernilai positif jika berputar searah dengan jarum jam, dan akan bernilai negatif jika dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, misalkan saya buat titik poros itu berada di titik A, di titik ini, maka untuk F1-nya di sini bernilai 0 karena titik putar atau titik porosnya berada di titik A. Selanjutnya di sini kita tinjau di titik B. Nah, titik B di sini ada gaya F2. Untuk gaya F2-nya di sini arahnya ke bawah. Berarti karena di sini titik putar, jadi ketika batang ini kita berikan gaya ke bawah, maka batang ini berputar searah dengan jarum jam. Sehingga untuk F2-nya di sini bernilai positif. Selanjutnya kita tinjau di titik C. Di titik C di sini ada gaya F3. Nah, untuk gaya F3 itu arahnya ke atas. Berarti ketika batang ini kita berikan gaya ke atas, maka batang ini berputar ke kiri. Jadi dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga F3-nya di sini bernilai negatif. Selanjutnya kita tinjau di titik D. Berarti dia ketika kita berikan gaya ke bawah, maka dia akan bergerak ke kanan. Jadi dia bergerak searah dengan jarum jam, sehingga F4-nya di sini bernilai positif. Agar lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Jika massa batang diabaikan, besar massa momen gaya yang bekerja pada sumbu putar di titik D adalah, berarti yang ditanya ya di titik ini, sumbu putar di titik ini, di titik D. Nah, selanjutnya di sini kita buat diketahuinya dulu agar mempermudah kita untuk menjawab soal ini. Jadi yang pertama diketahui di sini F1 sebesar 10 Newton, F2 15 Newton, F3 20 Newton, dan F4 5 Newton. Nah, untuk R-nya di sini karena sumbu putar di titik D, maka untuk R1-nya di sini jarak F1 ke F4 berarti sebesar 3 meter, dan untuk R2-nya di sini jarak F2 ke F4 sebesar 2 meter. Untuk
R3 di sini jarak F3 ke F4 sebesar 1 meter, dan untuk R4-nya di sini karena sumbu putar di titik D, maka R4 di sini bernilai 0. Nah, yang ditanya di sini momot gaya di titik D. Nah, sekarang kita buat penyelesaian. Momot gaya itu didapat dari gaya dikali dengan lengkap gaya atau jarak. Nah, jika kita jabarkan akan menjadi seperti ini. Nah, tadi kita juga sudah bahas bahwa akan bernilai positif jika berputar searah dengan jarum jam, dan akan bernilai negatif jika berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang kita lihat untuk arah putarnya di sini. Nah, sekarang kita tinjau di titik A. Nah, titik A, F1-nya itu arahnya ke atas, berarti batang ini jika diberikan gaya ke atas, dia akan berputar searah dengan jarum jam, sehingga F1 bernilai positif. Kemudian di titik B, F2-nya arahnya ke bawah, berarti batang ini akan berputar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga bernilai negatif. Kemudian kita tinjau di titik C. Untuk titik C, F3 arahnya ke atas, maka batang ini akan berputar searah dengan jarum jam, sehingga F3 bernilai positif. Dan untuk F4-nya di sini karena arahnya ke bawah, maka dia akan berputar searah dengan jarum jam ke kanan, berarti di sini bernilai positif. Sehingga kita jabarkan akan menjadi F1 dikali R1 dikurang, jadi di sini pakai kurang karena dia bernilai negatif. F2 dikali R2 ditambah F3 dikali R3 ditambah dengan F4 dikali R4, sehingga kita masukkan jumlahnya. F1 10 Newton, R1 3 meter, jadi di sini kita pakai kurang. F2 itu 15 Newton dikali R2 2 meter, kemudian ditambah dengan F3 itu 20 Newton dikali dengan 1 meter, R3 ditambah dengan F4 5 Newton dan dikali dengan R4 0. Nah, jika kita jumlahkan 30 dikurang 30 ditambah 20 ditambah dengan 0, sehingga kalau kita jumlahkan, maka untuk momot gaya di sini sebesar 20 Newton meter. Yang kedua di sini yang akan kita bahas adalah momen inersia. Momen inersia didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kuadrat jarak benda dari titik pusat massa sumbu putar. Jadi ini merupakan titik pusat massa sumbu putar, dan yang ini merupakan massa benda, dan yang ini adalah jarak dari titik pusat massa sumbu putar ke massa benda. Jadi secara matematis dapat ditulis I sama dengan M dikali dengan R kuadrat, di mana I ini merupakan momen inersia, M adalah massa benda, dan untuk R di sini merupakan jarak. Bila terdapat beberapa benda titik atau partikel, maka momen inersia dinyatakan dengan I sama dengan sigma M dikali dengan R kuadrat. Jika kita jabarkan menjadi I sama dengan M1 dikali dengan R1 kuadrat ditambah dengan M2 dikali R2 kuadrat ditambah dengan M3 dikali R3 kuadrat ditambah seterusnya, di mana I di sini merupakan momen inersia yang satuannya kilogram meter pangkat 2, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan untuk R di sini merupakan jarak benda terhadap sumbu putar benda. Jadi di sini terdapat beberapa gambar. Jadi di sini terdapat 9 bentuk benda. Jadi momen inersia itu bergantung pada bentuk benda. Jadi setiap bentuk benda di sini atau tiap-tiap bentuk benda memiliki momen inersia yang berbeda-beda. Agar lebih jelasnya di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini batang silinder poros melalui pusat. Nah, kita tahu bersama bahwa momen inersia itu didapat dari I sama dengan M dikali dengan R pangkat 2. Nah, kalau di sini kita tinggal tambahkan konstanta dari benda tersebut. Nah, misalkan batang silinder poros melalui pusat. Nah, untuk momen inersia itu I sama dengan 1/12 M dikali dengan L pangkat 2. Karena di sini pakai L, jadi kita pakai L di sini. Nah, R dengan L di sini merupakan jarak sehingga sama. Dan untuk 1/12 di sini merupakan konstanta dari batang silinder poros melalui pusat. Nah, yang kedua batang silinder poros melalui ujung. Kalau tadi melalui pusat yang ada di tengah, sekarang kalau melalui ujung yang ada di ujung kiri ini.
Untuk momen inersia itu I sama dengan sepertiga M dikali L pangkat 2, dan sepertiga ini merupakan nilai konstanta dari batang silinder poros mulai ujung. Yang ketiga, silinder tipis berongga. Untuk momen inersianya I sama dengan M dikali R pangkat 2, karena satu tidak ditulis maka hanya ditulis M dikali R pangkat 2. Selanjutnya, silinder berongga. Nah, di sini ada R1 dan R2. R1 di sini merupakan jari-jari dalam, dan untuk R2 di sini merupakan jari-jari luar. Dan untuk momen inersianya itu I sama dengan 1/2 M R1 kuadrat dikurang dengan R2 kuadrat. Nah, untuk nilai konstantanya itu 1/2. Tapi di sini kita kurangkan R1 dikurang dengan R2 kuadrat. Selanjutnya di sini ada silinder pejal melalui pusat. Untuk momen inersianya I sama dengan 1/2 M dikali R pangkat 2. Nah, 1/2 di sini merupakan nilai konstanta dari silinder pejal melalui pusat. Selanjutnya, silinder pejal melalui ujung. Untuk momen inersianya I sama dengan 1/4 mr kuadrat ditambah dengan 1/12 mr kuadrat, dan untuk nilai konstanta itu 1/2 ditambah dengan 1/12, itu merupakan nilai konstanta dari silinder pejal melalui ujung. Selanjutnya, bola pejal melalui pusat. Nah, untuk momen inersianya I sama dengan 2/5 M dikali R pangkat 2, dan 2/5 ini merupakan nilai konstanta dari bola pejal melalui pusat. Selanjutnya, bola pejal melalui ujung. Untuk momen inersianya I sama dengan 5/7 mr kuadrat, dan 5/7 ini merupakan nilai konstanta dari bola pejal melalui ujung. Yang terakhir di sini bola berongga, dan untuk momen inersianya I sama dengan 2/3 mr kuadrat, dan 2/3 ini merupakan nilai konstanta dari bola berongga. Selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai momen inersia. Jadi di sini ada batang AB massa 2 kg diputar melalui titik A, ternyata momen inersianya 8 kg meter pangkat 2. Bila diputar melalui titik pusat O, AO dan OB di sini sama, momen inersia menjadi, jadi di sini ada sebuah batang AB, berarti di sini ada titik A, titik B, kemudian di sini ada titik pusat yaitu titik O. Nah, selanjutnya di sini kita buat diketanya dulu agar mempermudah kita untuk menjawab soal ini. Nah, yang pertama, massa itu sebesar 2 kg dan momen inersia di titik A itu sebesar 8 kg meter pangkat 2. AO dan OB di sini adalah sama. Kemudian di sini jika kita putar di titik A, momen inersia yang kita dapat itu sebesar 8 kg meter pangkat 2. Nah, pertanyaan di sini yaitu I0, momen inersia di titik O, berarti momen inersia jika diputar di titik O. Nah, sekarang kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Jadi gambar pertama di sini diputar di titik O, dan gambar kedua di sini diputar di titik A. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi bahwa setiap bentuk benda itu memiliki momen inersia yang berbeda-beda. Jadi untuk gambar pertama itu I di titik O itu 1/12 ml pangkat 2, dan untuk gambar kedua I di titik A itu 1/3 ml pangkat 2. Nah, sekarang kita buat penyelesaian. IO per IA. Nah, IO itu 1/12 ml pangkat 2, dan IA di sini 1/3 ml pangkat 2. Nah, 12 dengan 3 di sini bisa kita perkecil menjadi 4/4, kemudian di sini 1. Jadi kita bahagi 3. Sehingga IO per IA sama dengan 1/4. Nah, di sini kita kali silang 4 dikali IO, kemudian 1 dikali IA. Nah, IA di sini nilainya itu 8 kg meter pangkat 2. Nah, di sini kita kali silang menjadi I0 dikali 4, kemudian 8 dikali 1, sehingga I0 di sini 8/4 sama dengan 2 kg meter pangkat 2. Jadi jika diputar di titik O, maka momen inersia itu didapat 2 kg meter pangkat 2. Selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah momentum sudut.
Pada gerak translasi, momentum linear dapat dinyatakan dengan P sama dengan M dikali dengan V, di mana M adalah massa, V merupakan kecepatan. Pada gerak rotasi, momentum sudut dapat dinyatakan dengan L sama dengan I dikali dengan omega. I di sini merupakan momen inersia dan V di sini merupakan kecepatan sudut. Hukum kekalan momentum sudut dinyatakan dengan L sebelum sama dengan L aksen sesudah. Sehingga kalau kita jabarkan berarti I sebelum dikali dengan omega sebelum sama dengan I sesudah dikali dengan omega sesudah. Selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai momentum sudut. Seorang penari tablet berputar 3 putaran per detik dengan kedua lengannya direntangkan. Pada saat momen inersia penari 8 kg meter pangkat 2. Kemudian kedua lengan dirapatkan sehingga momen inersia menjadi 2 kg meter pangkat 2. Frekuensi putaran sekarang menjadi, langkah pertama di sini kita akan buat diketanya dulu agar mempermudah kita untuk menjawab soal ini. Yang pertama diketahui itu adalah kecepatan sudut W1 itu sebesar 3 putaran per detik atau 3 rotasi per detik. Kemudian di sini untuk momen inersia pertama itu 8 kg meter pangkat 2. Kemudian momen inersia kedua itu sebesar 2 kg meter pangkat 2. Kemudian yang ditanya di sini adalah kecepatan sudut kedua W2. Kemudian kita buat penyelesaian, kita akan menggunakan hukum kekalan momentum sudut, di mana I1 dikali dengan omega 1 sama dengan I2 dikali dengan omega 2. Sekarang kita tinggal masukkan jumlahnya. Untuk I1 di sini 8 dan kecepatan sudut pertama itu 3 sama dengan I2 di sini sebesar 2 kg meter pangkat 2. Kemudian kecepatan sudut ini yang ditanya W2, sehingga untuk W2 nya di sini 24 dibagi 2 hasilnya 12 rotasi per detik.